memamerkan pakaian barunya, emas-emasannya, hartanya, kendaraannya, rumah barunya. Padahal hakikat Idul Fitri sebenarnya bukanlah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, beberapa hari ke depan kita akan masuk kepada Idul Fitri, hari kemenangan. Ikhwan yang dimuliakan Allah, Idul Fitri merupakan satu hal yang sangat menggembirakan, membahagiakan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang mereka itu telah melewati bulan Ramadannya dengan berbagai macam bentuk ibadah, baik puasa, khataman Al-Quran, zikir, sedekah, umroh, atau segala macam bentuk ibadah. Sehingga sangat pantas kemudian mereka masuk kepada Idul Fitri. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ampunan dosanya. Allah ta'ala berikan kepada mereka pensucian daripada seluruh dosa yang dia perbuat. Karena sebab dia telah melewati bulan Ramadan dengan banyak bentuk ibadah. Tapi terkadang miris di antara kita ketika dia kemudian tidak mengambil hikmah daripada Idul Fitri, tidak mengambil pelajaran daripada Idul Fitri, tidak menghayati manfaat daripada Idul Fitri. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Idul Fitri kepada kita, sehingga akhirnya kemudian Idul Fitri ini hanya menjadi ajang euforia antara mukmin mukminah, sehingga kemudian di dalam berhari raya dia kemudian lebih condong memikirkan bagaimana dia akan memamerkan pakaian barunya, emas-emasannya, hartanya, kendaraannya, rumah barunya. Padahal hakikat Idul Fitri sebenarnya bukanlah seperti itu. Sebenarnya untuk mempunyai perasaan riya, ingin dipuji oleh orang lain, ini bukan berlaku hanya pada Idul Fitri, pada setiap keadaan. Itu dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang seperti itu tentu mereka amalnya dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebab apa? Dia riya kepada sesama manusia, atau bahkan kadang cenderung memamerkan. Hal yang seperti itu menghancurkan hati daripada kaum fuqara wal masakin. Hal yang seperti inilah yang tidak menjadi kebiasaan daripada para anbiya, para sahabat, para aulia, para kekasih-kekasih Allah. Lihat bagaimana Al-Alim Al-Allamah Zaini Dahlan, beliau pernah mengatakan, aku ketika Idul Fitri rela untuk menggunakan pakaian yang jelek, yang compang-camping. Sehingga ditanya oleh muridnya, kenapa demikian wahai guru? Karena aku khawatir ayan kasira qulubal masakin. Karena aku khawatir ketika aku menggunakan pakaian yang bagus, akhirnya menghancurkan hati orang-orang yang gak mampu beli pakaian bagus. Jadi tidak masalah meskipun Idul Fitri kemudian pakaiannya tidak baru, kemudian pakaiannya tidak bagus, itu tidak masalah. Kenapa demikian? Karena hakikat Idul Fitri bukan di situ, ikhwan yang dimuliakan Allah. Bagaimana penyair telah mengatakan, laisal aid liman labisal jadid, innamal aid liman ta'atuhu tazid. Laisal aid liman tajammala bil markub wal malbus, innamal aid liman ghufira lahud dunub. Itu dikatakan oleh salah seorang penyair, bukanlah Idul Fitri bagi seseorang yang dia itu berindah-indah di dalam pakaiannya. Hanya saja dikatakan Eid itu adalah seseorang yang taatnya bertambah. Bukanlah seseorang itu ketika menghadapi Idul Fitri dengan mengindah-indahkan kendaraannya dan tempat tinggalnya, pakaiannya. Hanya saja orang yang beridul Fitri itu adalah seseorang yang ghufira lahud dunub, yang dosanya diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa Idul Fitri ini kalau cuma mau diambil bahagianya, tentu yang berbahagia akan Idul Fitri ini bukan hanya seorang mukmin dan mukminah saja, bukan seorang muslim dan muslimah saja. Bahkan orang-orang kafir, mereka juga bisa mengambil kebahagiaan lewat Idul Fitri ini. Contoh kecil saja,
Bagaimana pemerintah kemudian memberikan cuti bagi seseorang yang sedang bekerja ketika akan mendekati Idul Fitri. Kebahagiaan itu tentu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, baik mukmin atau selain daripada mukmin, baik muslim atau non muslim. Sehingga apa? Kebahagiaannya Idul Fitri itu juga dirasakan oleh selain orang kafir, selain orang muslim juga. Hal yang sedemikian ini tidak patut dijadikan sandaran utama untuk kebahagiaan ketika Idul Fitri. Hanya berbahagia karena sebab liburan, tidak. Berbahagia karena sebab pakaian, tidak. Berbahagia karena sebab kendaraan, karena tempat tinggal, tidak, bukan itu. Seorang mukmin sejati, dia berbahagia ketika masuk kepada Idul Fitri, yaitu karena sebab dia diampuni oleh Allah. Ghufranu Rabbihi, atau ridha'ur Rahman. Dia mendapatkan ampunan Tuhannya, mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya perlu kita camkan ikhwan yang dimuliakan Allah, jaga adab-adabnya, adat istiadatnya, sehingga yang sedemikian ini Idul Fitri itu kemudian tidak menjadi ajang dosa bagi kita, karena sebab kita tidak memperhatikan tata krama yang diajarkan oleh kekasih kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah yang sedikit ini akan menjadi ilmu yang manfaat. Semoga kita semua tidak mempunyai dosa sedikit pun begitu kita melewati Idul Fitri ini nanti, bagaikan baru saja dilahirkan oleh ibu kita, sehingga kita menjadi seseorang yang untung di dunia dan di akhirat. Terus bertakbir, terus bertahmid, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita bahagia. Idul Fitri itu cenderung penuh dengan kebahagiaan. Di situ kita selalu ingat kepada Allah. Saat kita ingat kepada Allah Ta'ala di saat kita sedang bahagia, maka saat kita sedih kemudian kita ingat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala langsung akan meletakkan pandangannya kepada kita. InsyaAllah ini bermanfaat. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.